Halo guys, pengen gue Mac dari channel Tech ID. Kali ini gue bakal bahas produk dari Armageddon, yaitu keyboard low profile-nya dari mereka nih. Mau tahu apa aja fitur-fitur yang mereka tawarkan di keyboard low profile-nya mereka ini? Yuk simak videonya. Sebelum kita bahas untuk fitur-fiturnya, kita lihat dulu untuk kelengkapannya dulu nih. Untuk kelengkapannya, pertama kita akan mendapatkan satu buah kertas garansi, buku petunjuk dalam bahasa Inggris, kabel micro USB to USB, switch spooler, keycap spooler, dan terakhir kita dapat dua switch tambahan yang buat kita gantikan nanti kalau misalnya ada switch kita yang rusak. Dan setelah kalian sudah melihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualan keyboard Armageddon SMK9R ini, kita bahas dari desainnya dulu. Desain keyboard ini menggunakan desain TKL yang jadi kalian bisa menemukan masih ada tombol arrow, masih ada tombol pick up, pick down, F1 sampai F12, masih ada lah semua tombol lah lengkap, kecuali numpad aja yang hilang gitu. Dan secara fontnya, menurut gue di sini fontnya masih bagus, nggak ada norak-noraknya dan desainnya cukup ya ini universal. Jadi desain ini bisa disukai oleh banyak orang. Kadang kalau desainnya yang terlalu gaming, yang kalian tau lah font-font terlalu gaming, itu hanya beberapa orang aja mungkin yang suka. Dan selebihnya mungkin ya menolak dengan desain-desain seperti itu ya kan. Dan overall menurut gue desain dari Armageddon menurut gue sih cukup bagus ya, karena dia mengambil yang ya masuk aman-aman aja. Untuk fontnya bisa disukai sama semua pihak lah ya. Nah, switchnya ini yang ditawarkan ini ada 3 dari Armageddon. Ada blue, red, dan black. Dan untuk switchnya di sini yang clicky dan tactile ini cuma blue-nya aja. Untuk red dan black itu linear ya. Jadi dia nggak ada rasa tactile-nya, nggak ada feedback yang diberikan dari switchnya. Nah, kita masih bahas tentang switchnya nih. Untuk switchnya ini dia itu kalau yang OTEMU dan ini low profile ini tuh bisa 50 juta klik per switchnya. Selanjutnya untuk secara desain ini masih secara desain. Nah, dia punya RGB ini sudah 16 juta warna. Jadi untuk RGB-nya sih udah gak ada masalah lagi. Dan ya semua warna dengan banyak mode itu bisa kalian temukan di keyboard ini. Kalian juga bisa langsung setting untuk RGB-nya itu lewat keyboardnya langsung, atau kalau mau lewat aplikasi juga bisa. Switch yang digunakan ini adalah switch OTEMU. Dan di sini kita pegangnya adalah switch yang blue dan rasa suaranya itu ya tactile biasa ya kan. OTEMU, tactile dan berisik. Untuk hasil suaranya kalian bisa dengar seperti ini. Dan untuk keyboardnya di sini juga udah bisa kalian klik bersamaan kayak anti ghostingnya gitu, N key rollover. Jadi kalian udah bisa ngeklik tombolnya secara bersamaan. Jadi ya untuk keyboard ini udah gak ada komplain lagi sih menurut gua. Secara fitur yang premium itu sudah lengkap, untuk RGB-nya sudah lengkap, dan switch yang ditawarkan juga low profile. Ya ini udah fitur plusnya lah ya. Dan selanjutnya untuk kabelnya nih, konektivitasnya ini menggunakan kabel dari micro USB ke USB yang sudah gold plate. Sehingga karena ini bisa cepat lepas pasang, ini enak banget nih buat kalian bawa. Dan untuk bobotnya ini karena dia raw profile juga, ringan juga keyboard ini. Ini tuh beratnya cuma di 517 gram. Dan itu menurut gua sih cukup ringan ya. Karena keyboard yang biasanya kita review, contohnya deh Ako, itu yang ukurannya 50%, itu ada di angka 600 gram sampai 671 gram. Dan ya tentunya untuk keyboard TKL beredar pasti ya sekitaran 600 ke atas lah untuk bobotnya gitu. Nah, untuk keyboardnya di sini sudah hot swap 3 pin. Jadi kalian bisa ganti switch yang 3 pin di sini. Dan gue cabut, gue colok dengan Ako. Jadi ya itu berfungsi untuk switch Ako. Tapi kayaknya sih kalau kalian mau cari switch dengan keyboard yang low profile nih agak rada sulit ya, karena hanya beberapa brand yang memberikan low profile switch gitu. Mungkin pilihannya tuh kalau yang untuk 3 pin itu ada di Radigateron, Cherry MX, Keychron. Mungkin itu doang sih yang gue temuin di pasar Indonesia ya. Tapi kalau di pasar luar mungkin kalian bisa temuin lah di beberapa merek-merek lain. Tapi yang untuk Indonesianya gue cuma nemu di Tokopedia tuh nggak salah gue ada satu merek Cina, gak tau ZGK66, terus ada Keychron, ada Gateron, ya sama OTEMU gitu. Mungkin itu doang untuk pilihan di negara kita. Tapi kalau kalian yang punya info-info lebih, kalian bisa share di bawah. Siapa tahu teman-teman kita yang pengen keyboard low profile bisa dapat jawaban di kolom komentar ya kan.
Dan untuk harganya di sini dibanderol di angka 419.000 yang menurut gua sih ini cukup worth it sih, untuk terjangkau juga karena keyboard low profile setahu gua itu berada di 1 jutaan. Dan selanjutnya gue bakal bahas adalah kenapa keyboard low profile bisa lebih mahal ketimbang keyboard yang pada umumnya. Karena logikanya ini adalah mangkas budget, harusnya lebih murah dong. Nah, keyboard low profile ini punya beberapa fitur yang tidak ditawarkan sama keyboard yang pada umumnya. Karena respon dari keyboardnya ini bisa jauh lebih cepat daripada keyboard pada umumnya. Karena dia kan kayak lebih kecil, jadi jarak dia ke boardnya itu lebih dekat. Dan garansinya di sini Armageddon nawarin garansi untuk 2 tahun. Jadi menurut gue keyboard dengan garansi 2 tahun ini ya udah aman lah. Kalau kesan pertama menurut gua low profile ini enaknya buat apa? Enaknya itu buat kalian bawa kemana-mana. Karena dia sangat tipis, sangat ringan, enak banget buat dibawa kemana-mana. Dan untuk hasil suaranya juga ya sama saja lah dengan keyboard pada umumnya. Cuma lebih sedikit kurang keras bunyinya kalau di keyboard yang low profile. Dan kebebasan kita memilih switch juga udah lumayan bebas ya. Untuk hot swapnya di sini 3 pin, jadi nggak di solder, kalian bisa taruhlah kalian pengen pasang switch Gateron gitu ya, itu masih aman-aman aja. So far menurut gua keyboard dari Otemu juga masih enak untuk low profile-nya. Dan untuk keycapsnya di sini sudah double injection juga, jadi nggak mudah pudar, udah aman. Jadi menurut gua memang nggak ditulis di deskripsi, tapi menurut gua nyobain dan gua rasain ini kayak udah double injection. Beda rasanya kalau belum double injection dan sudah double injection juga gitu. Dan mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like, subscribe channel ini kalau kalian channel ini bermanfaat. And thank you guys for watching.